Oke, sebentar kumpul yuk, ngerti aja nih dinijak saya. Narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Lode. Lode adalah seorang wanita yang menikah dengan lelaki duda anak satu. Dulu semeton, Lode cerita dia ini pernah sakit yang tidak bisa disembuhkan dimanapun. Orang tuanya sudah membawa Lode berobat ke dokter terbaik, tapi tidak pernah ada perubahan. Selama berbulan-bulan, Lode hanya akan menghabiskan waktunya di tempat tidur, bahkan makan, kencing, berak, Lode harus dibantu oleh orang tuanya. Lode ini 3 bersaudara, dia adalah anak ketiga dan punya 2 kakak laki-laki. Nah, kedua kakak laki-lakinya ini semuanya bekerja di luar negeri dan berkat bantuan dari kakak laki-lakinya ini, Lode bisa hidup sangat berkecukupan dan bahkan saat Lode ini sakit ya, kedua kakaknya inilah yang membantu orang tuanya mengurus biaya untuk Lode. Semua dokter sudah Lode datangi termasuk ke tempat orang pintar. Tapi semeton berbulan-bulan itu tidak pernah ada perubahan. Sampai suatu ketika kakak pertamanya Lode menelpon kalau sepertinya kakak pertamanya ini mendengar cerita dari temannya. Temannya ini dulu juga pernah sakit seperti Lode, tapi setelah teman dari kakaknya ini berobat ke sebuah tempat, temannya ini sembuh dan sekarang bisa bekerja di luar negeri. Dan karena inilah semeton, orang tuanya Lode ya menggebu-gebu sekali mendengar cerita seperti itu dan akhirnya mengajak Lode berobat ke sebuah tempat. Nah, kita sebut saja namanya Pak D. Pak D ini terkenal adalah seseorang yang memang sering mengobati orang-orang yang terkena penyakit ilmu hitam. Pertama kali Lode ke sana, Lode harus digendong oleh ayahnya, turun dari mobil dan berjalan masuk ke tempatnya si Pak D. Tapi semeton, setelah 5 kali Lode treatment di sana ya diobati dengan berbagai macam cara. Pelan tapi pasti Lode mulai bisa berjalan, nafsu makannya mulai kembali dan ketika itu Lode merasa sangat bersyukur. Sampai suatu ketika setelah Lode ini sudah sembuh ya, Lode dulu kan pernah bersesangi. Kalau sampai dia bisa sembuh di sana, Lode akan memberikan apapun permintaannya si Pak D selama itu bukanlah sesuatu yang aneh. Waktu itu semeton kebetulan juga kakak pertamanya Lode ini pulang ke Bali dan saat itu Lode dengan orang tuanya termasuk dengan kakak laki-lakinya ini datang kembali ke tempatnya Pak D. Lode diberikan kayak sesuatu jimat untuk menjaga badannya Lode agar tidak terkena ilmu hitam kembali seperti katanya Pak D. Dan setelah itu semeton, Lode mulai sering bermimpi berenang di sebuah sungai. Dan Lode dikelilingi oleh wanita yang sangat cantik. Para wanita ini menggunakan baju putih dan juga menggunakan mahkota emas. Dan di dalam mimpi juga, Lode selalu berujung akan bertemu dengan si Pak D. Kemudian mereka akan mandi bersama. Di dalam mimpi itu juga ya, ketika Lode ini sudah selesai mandi dengan Pak D, Lode akan melukat dengan Pak D tanpa menggunakan sehelai benang pun. Nah, karena terlalu sering Lode bermimpi seperti ini, Lode pun nekat datang sendiri ke tempatnya Pak D tanpa memberitahu orang tuanya. Dan ketika tiba di sana, Lode kan menceritakan semeton apa yang dia mimpikan selama berhari-hari. Dan ketika itu Pak D dengan tegas dan lantang mempete kalau itu adalah petunjuk dari ide Sang Hyang Widiwasa. Kalau jodohnya Lode adalah si Pak D dan Lode hanya akan bisa tetap sembuh kalau menikah dengan Pak D. Ketika itu Lode merasa merinding disco semeton mendengar penjelasan dari Pak D dan Lode pun cuma mengiya-iyakan saja. Pulang dari sana, Lode tidak berani menceritakan mimpi dan juga apa yang sudah dia bahas dengan Pak D. Tapi karena Lode ini kan sudah merasa takut dan dia tuh kayak tidak berani lagi datang ke sana. Lode pun bilang kepada orang tuanya kalau dia sudah sembuh dan tidak mau lagi berobat ke tempatnya si Pak D dan orang tuanya pun mengiyakan. Mulai hari itu semeton Lode mulai mengelola bisnis yang diberikan oleh kedua kakak-kakaknya dan Astungkara semuanya berjalan dengan lancar. Sampai 2 tahun berlalu ya, Astungkara Lode sehat, tidak pernah lagi terjadi sesuatu yang aneh dan Lode juga tidak pernah lagi bermimpi bertemu dengan si Pak D. Sampai suatu ketika semeton Lode ini kan sudah punya rumah. Dan juga memang rumah ini diberikan oleh kakak pertama dan kedua. Rumahnya ini lantai 2 yang ada di daerah Nusa Dua sana.
Waktu itu, Lode siap-siap nih akan pergi ke toko karena memang kedua kakaknya ini punya usaha garment yang dikelola langsung oleh si Lode. Dan memang diawasi oleh kedua orang tuanya. Ketika itu, Lode engken kadang unduke. Dia bangun kesiangan buru-buru sekali semeton turun dari lantai 2 akan menuju ke lantai 1. Kok dia merasa ketika dia ini berlari turun ke tangga ya, kakinya itu seperti ada yang menarik dan Lode pun terjatuh dari lantai 2 ke lantai 1. Nah, waktu itu orang tuanya Lode kaget sekali melihat Lode sudah terkapar di lantai. Karena itu semeton ketika Lode sadar, dia sudah ada di rumah sakit dan ajaibnya Lode tidak kenapa-napa, hanya memang sedikit terkilir di bagian pinggang. Dan setelah itu, Lode pun mulai rajin kontrol ke dokter. Tapi anehnya, Lode ini kan memang tidak ada luka yang serius. Kok dia sering sekali merasa pinggangnya sakit sampai akhirnya dokter menvonis ya, Lode ini kena saraf kejepit dan kemungkinan kalau Lode tidak rajin treatment atau berobat, mungkin saja Lode tidak akan bisa berjalan bahkan untuk duduk sekalipun. Boom! Kok kene? Di sana Lode mulai mengingat memori masa lalu ketika dia hanya menghabiskan waktunya berbulan-bulan di tempat tidur. Tapi semeton, ketika itu ya Lode kembali mengeluarkan tabungannya untuk berobat ke dokter satu dan dokter yang lain. Tapi kembali lagi tidak pernah ada perubahan. Di masa-masa seperti itu, Lode mulai putus asa, dia menangis dan juga bertanya-tanya kenapa. Saat itu orang tuanya bilang, ayo kita berobat kembali ke tempatnya si Pak D. Karena Lode sudah sangat putus asa dan tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Dengan terpaksa dan hati yang sangat berat semeton, Lode pun kembali bertambah di tempatnya Pak D dan ajaibnya. Sekitar 4 atau 5 kali ya Lode bertambah ke tempatnya Pak D. Lode mulai sembuh dan bisa normal berjalan seperti sedia kala. Di sana semeton, orang tuanya si Lode sangat kagum kepada Pak D dan mereka juga mendonasikan banyak sekali kecer sebagai rasa terima kasih karena Pak D kedua kalinya lagi dan lagi menolong anak perempuan mereka. Nah, kengken keadaan unduke. Setelah hari itu, Lode mulai percaya sepertinya memang benar. Kalau cuma Pak D lah calon suami yang bisa menyembuhkan semua sakit yang memang diderita oleh Lode. Dan akhirnya, tanpa sepengetahuan siapapun, Lode mulai berpacaran dengan Pak D yang usianya 12 tahun lebih tua. Dan Lode juga Pak D ini sering sekali akan bertemu di luar rumah untuk mencari penginapan sampai akhirnya Lode pun hamil. Saat Lode diam-diam ketemuan dengan si Pak D, hari makin hari Lode melihat Pak D ini makin ganteng. Kulitnya putih, badannya tegap berisi, dan juga saat itu Lode mencium bau yang sangat harum semeton. Pokoknya hari makin hari, Lode makin kelepek-kelepek dan juga jatuh cinta kepada Pak D. Sampai suatu ketika, Lode kan sadar ya kalau dia ini sudah hamil. Dan saat itu Lode pun bilang kepada orang tuanya, dia hamil anaknya Pak D. Nah, orang tuanya Lode kaget, kok bisa? Kakaknya Lode yang bekerja di luar negeri, kita sebut saja namanya Blide dan juga Blide, tidak terima kok bisa-bisanya Lode dihamili oleh lelaki tua bangka yang tidak punya apapun dan punya satu anak. Dan di sana Lode heran, kok bisa-bisanya kakaknya berkata seperti itu? Karena semata di saat itu di batun matanya Lode, Pak D ini lelaki yang sangat ganteng sesuai dengan tipikalnya dia banget. Nah, karena ini sebetulnya orang tuanya Lode pun datang ke rumahnya si Pak D dengan beberapa teman-teman mereka. Menggerebek si Pak D dan bertanya, benar kamu menghamili anak kami dan benar kamu diam-diam bertemu di penginapan dengan anak kami. Waktu itu Lode yakin banget pasti Pak D akan mengaku. Dan dia akan dinikahi gitu loh, karena dia kan memang sudah berbadan dua. Tapi anehnya sebetulnya Pak D tidak mengaku pernah meniduri Lode dan Pak D juga bilang, Lode pasti bohong. Saat peristiwa penggerebekan ini sebetulnya orang tuanya Lode ini kan membawa beberapa preman dan juga teman-temannya untuk datang ke tempatnya si Pak D. Di depan semua orang, Pak D tetap tidak mengaku kalau dia pernah meniduri si Lode. Tapi Lode menangis, dia tidak mau dong dituduh seperti itu. Dan waktu itu dengan lantang dan bangganya,
Dia malah bilang kalau Lode ini bebainan dewa dan sepertinya anak yang dikandung oleh Lode adalah anak setan yang selama ini memang berpacaran dengan Lode, tapi wajahnya itu berubah menjadi wajahnya si Pak D. Boom, semeton. Orang-orang yang mendengar penjelasannya Pak D seperti itu, mereka tuh benar-benar sudah kadang, terutama orang tuanya Lode. Di sana mereka tidak terima kalau anak mereka dituduh sakit jiwa seperti itu. Lode memberikan bukti kalau memang dia sudah hamil dan dia juga menceritakan sambil menangis apa yang dipetekan oleh Pak D. Sampai akhirnya Lode percaya dan juga berselingkuh dengan si Pak D. Dan ternyata di depan semua orang Pak D bilang dia tidak pernah sama sekali tidur dengan Lode. Dan apa buktinya? Ya memang semeton, Lode tidak pernah punya bukti. Mereka tidak pernah foto ataupun bikin video ketika bertemu di penginapan. Tapi saat itu ya orang tuanya Lode mengancam kalau Pak D tidak mau menikahi putri mereka yang sudah kandung hamil, Pak D akan dilaporkan ke polisi. Dan orang tuanya Lode menjamin Pak D akan mendekam di penjara minimal 20 tahun. Mungkin karena ini Pak D pun takut dan akhirnya kayak ada ceritanya Lode menikah dengan Pak D. Setelah kelahiran putri pertama, di sana Lode baru sadar ternyata semua yang dia lihat ketika masih pacaran dengan Pak D itu bohong. Sekarang setelah mereka menikah, Lode baru sadar. Pantas saja orang-orang bilang kalau si Pak D ini jelek, hitam, dan bau sipahnya itu sangat menyengat. Ternyata setelah Lode menikah dengan si Pak D, dia juga melihat hal yang sama. Pak D yang tadinya terlihat muda, badannya kekar, kulitnya putih, pokoknya tercium bau parfum yang sangat enak gitu ya, disukai oleh Lode. Ternyata itu cuma kayak siluman gitu loh. Setelah Banten Nata pengantin mereka selesai, Lode melihat wujud asli dari Pak D. Ternyata suaminya ini menurut Lode, maaf, hitam, jelek, tua, bangka, dan bau tanah. Dan bahkan bau mulut juga, bau sipahnya itu sangat menyengat. Kok bisa dulu Lode melihat Pak D seglowing itu? Nah, setelah Lode menikah dengan Pak D, ternyata juga Pak D ini tidak bekerja dan Pak D cuma mengandalkan uang sesari yang memang dia dapatkan dari orang-orang yang berobat ke tempatnya dia. Dan Lode juga baru tahu semeton, ternyata Pak D tidak menyandang status duda, tapi Pak D sudah punya 2 istri. Istri pertama merantau di luar Bali dan istri kedua tinggal di rumah orang tuanya. Dan ketika itu Pak D bukan punya 1 anak. Ternyata anak yang memang dirawat oleh Pak D di tempat dia mengobati orang-orang adalah anak dari istri ketiga. Yang ternyata istri ketiganya ini sudah diceraikan oleh Pak D karena konon katanya ketahuan selingkuh dengan berondong, pasien yang sering diobati oleh si Pak D. Jadi bisa dibilang Lode ditipu oleh si Pak D dan Lode ternyata adalah istri keempatnya Pak D sama Tong. Lode tahu fakta ini dari orang yang metambel ke tempatnya si Pak D. Mungkin mereka tuh kayak kasihan kepada Lode ya. Setelah Lode menikah dengan Pak D ya, Pak D kan cuma mengandalkan sesari yang dia dapatkan dari orang-orang yang berobat di tempatnya. Dan otomatis keuangan mereka tidak sestabil itu. Lode sering mendapatkan kiriman bulanan dari kakak dan juga orang tuanya. Tapi lama-lama Lode merasa kok sepertinya Pak D ini mau kondo sekali semeton. Dia tidak pernah mau bekerja. Saat hamil besar, Lode harus membantu suaminya untuk mengobati orang-orang yang datang ke sana. Lode juga harus membersihkan rumah, juga mengurus anak tirinya. Dan ketika putri pertamanya lahir, Lode merasa sudah tidak kuat lagi. Dia kurang makan, kurang perawatan, dan otomatis ya hidupnya berubah. Lode yang tadinya hidup mewah berkat sokongan dana dari orang tuanya, sekarang harus bisa mengatur uang dengan sangat baik. Dan karena ini semeton, akhirnya Lode pun pulang ke rumah orang tuanya dan bercerita kalau ternyata dia adalah istri keempat. Karena ini akhirnya Lode pun bercerai dengan si Pak D dan sekarang Lode dengan putrinya tinggal di rumah orang tuanya mengelola bisnis yang memang dulu sempat dia tinggalkan setelah menikah dengan lelaki mokondo seperti Pak D. Menurut Lode juga sebetulnya alasan istri pertama dan keduanya Pak D ini tidak membuat keributan ketika Pak D menikah dengan Lode, sepertinya istri pertama dan kedua ini hanya dijadikan istri di atas kertas
Tapi mereka tidak pernah dibiayai ataupun ditengok oleh si Pak D. Dan Lode tahu setelah dia sudah resmi bercerai dengan Pak D. Karena Lode memang sengaja tidak membuat akte pernikahan dengan si Pak D, semeton. Sekarang Lode mulai bangkit lagi menata kehidupannya dari nol. Dan asungkara Lode diberikan keluarga yang sangat baik dan juga menyayangi Lode, juga putri pertamanya. Kakak-kakaknya Lode sudah menikah dan mereka tetap bersikap sangat baik kepada Lode, semeton. Dari cerita ini Lode ingin meminta kepada kalian untuk lebih berhati-hati ketika berobat ke tempat orang pintar. Jangan sampai ada seseorang yang berkedok mengobati tapi memanfaatkan kalian menggunakan ilmu hitam atau mungkin jampi-jampi upin-upinan untuk memperdaya kalian. Untuk Lode sukses untuk ceritanya dan semoga kedepannya semeton ataupun saya tidak bertemu dengan oknum-oknum jelek barang bangkel seperti ini. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah!